Bismillahirrahmanirrahim. Kami ingatkan kepada semua agar tidak main-main urusan gambar-gambar yang tidak pantas. Dan jangan dengar fatwa picisan. Sebagian ustadz yang hobi nonton lalu mengatakan itu enggak haram. Itu kan hanya gambar, na'udzubillah. Apalagi untuk membangkitkan syahwat suami istri. Dalam hal ini bukan hanya ditinjau dari sisi itu saja. Ada perlu ditinjau dari sisi akhlak, sisi psikologi. Ini nyandu ya orang nonton. Sehingga akibatnya besar. Maka itu haram sudah jelas, tidak usah ragu. Karena apa akibatnya apa? Menjadikan yang membagikan syahwat itu hanya di otak, di angan-angan. Sehingga betul itu akibatnya kalau sering nonton seperti itu adalah dia tidak akan bangkit syahwat dengan istrinya sekalipun. Sehingga sampai pengakuan dari orang yang pernah dan dia menyesal, betul Bu ya, saya tidak bisa berhubungan suami istri kecuali saya nonton film kotor dulu. Berarti yang membangkitkan syahwat siapa? Bukan istrinya lagi, tapi film kotor tersebut yang dilihat. Na'udzubillah. Dan itu membahayakan ya. Membahayakan. Akhirnya seperti itu. Sehingga hubungan suami istri menjadi enggan dan sebagainya. Na'udzubillah. Dan dia bisa sembuh, iya, tapi itu nyandu. Bahkan sampai dikatakan seperti afyun, seperti orang kena obat, kena narkoba, lebih kecanduan lagi kalau orang sudah. Sehingga ini pengakuan juga orang yang pernah datang kepada kami, betul dia secara zahir soleh sampai dia menangis Bu ya. Orang mengatakan saya soleh Bu ya. Saya mengerti IT, orang mengatakan saya soleh dan memang saya rajin sholat dan sebagainya. Cuman hal ini saya nggak bisa. Sementara kerjaan saya harus ini. Di saat orang sepi langsung saya pasti belok ke sana Bu. Saya sepi, saya belok ke sana, nggak bisa ditahan Bu. Bahkan kalau ini berat banget, dia sudah kecanduan. Na'udzubillah. Makanya ayo takutlah, jangan main-main yang demikian itu. Sehingga semakin kita menjaga dari yang haram, dari mata yang haram, maka yang dimiliki istri luar biasa akan membangkitkan syahwat. Itu betul yang Anda sampaikan, betul. Karena suami Anda sering menonton seperti demikian menjadikan syahwatnya kurang dengan Anda. Bukan Anda tidak membangkitkan syahwat, tapi cara membangkitkan syahwat bagi suami sudah salah. Apakah bisa sembuh? Ya ada kesadaran dari dia. Nah kemudian dihubungkan dengan Anda punya hasrat yang Anda wanita normal dan sebagainya. Itu perlu kesadaran dari sang suami deh. Mungkin diskusi yang baik. Jika suami adalah memang betul-betul lemah dalam secara, mohon maaf, lemah dari sisi itunya, mungkin hubungan suami istri dia lemah, tapi dengan kecerdasan dia bisa berbuat sesuatu yang menjadikan seorang wanita puas. Jadi bisa melakukan dengan apa saja. Mungkin secara syahwat tidak, tapi secara kerinduan menyenangkan kan masih bisa. Mungkin mohon maaf, ada seorang lelaki yang diuji oleh Allah dengan mohon maaf impotensi dan sebagainya. Akan tapi lihat, seorang istri melihat suaminya berusaha saja karena sudah senang. Sehingga barangkali mohon maaf, menyenangkan istrinya dengan tangannya. Seorang laki-laki tanggung jawab untuk menyenangkan istrinya. Kalau mungkin alatnya tidak bisa menyenangkan pasangannya karena mungkin bermasalah, tapi dia kan bisa mencumbu istri, merayu istri kalimat yang indah. Dan dengan tangannya sang suami adalah tidak haram seorang istri mencari kesenangan dengan tangan suami. Tapi kalau seorang istri cari kesenangan dengan tangannya sendiri adalah haram. Tapi kalau tangannya suami maka tidak haram. Ini kan punya peran suami, jangan egois, jangan berhubungan suami istri kalau lagi mau saja. Kalau tidak bangkit syahwat tidak, tapi dia bisa dengan mohon maaf dengan bermacam-macam cara, semacam itu. Dan hendaknya seorang suami harus paham. Dan Anda diskusi yang baik dengan suami, sementara kalau ternyata ini kan babnya beda. Nafkah batin Anda tidak penuhi, sementara Anda takut melakukan yang haram, nggak mungkin melakukan zina, jangan, na'udzubillah. Maka nanti ada solusi. Apakah pada akhirnya jika tidak diberi nafkahnya, nafkah batin khususnya di saat suami mampu, dia berhak untuk minta pisah kok. Karena kebutuhan yang nggak bisa diwakilkan. Karena bagi seorang wanita ada yang namanya hubungan seks sangat penting. Sehingga bisa saja aktivitas hidupnya menjadi kacau kalau memang tidak terpenuhi urusan seksnya. Emosi yang terkontrol dan sebagainya. Dan ingat, syahwat bukan aib ya. Syahwat besar bukan celah. Syahwat besar bukan aib, bukan kekurangan. Akan tapi yang kekurangan adalah melampiaskan syahwat dengan cara yang haram. Maka Anda seorang wanita, jujur, Anda bagus, Anda jujur. Anda punya syahwat tinggi. Dan bukan celah bagi Anda. Karena itu karunia, tinggal disalurkan dengan cara yang benar. Maka ini berkomunikasi dengan suami yang baik. Semoga suami Anda mendengar ini. Maka suami itu harus paham deh. Kalau memang dia tidak bisa memenuhi dengan alatnya itu, maka dia bisa dengan bermacam-macam cara sampai sang istri sudah merasakan tuntas, selesai. Dalam hal ini sangat pribadi, suami istri tentu ngerti seni bercinta kok. Jangan
Jangan bercinta hanya satu model saja. Yang penting, mohon maaf, yang nggak boleh adalah menggauli istri waktu haid. Atau menggauli istri dari lubang belakang. Baik di waktu haid atau di luar haid, nggak boleh. Selain itu, Anda bebas menyenangkan istri.